Pemirsa, Anda menyaksikan Telco Insight bersama saya Sinta Zahara dan saat ini kami telah bersama dengan Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bapak M. Dhani Buldansyah. Bersama-sama kita akan membahas mengenai regulasi dan juga inovasi di industri telekomunikasi. Selamat siang Pak Dhani, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Mas Sinta, terima kasih, baik-baik aja. Gitu. Baik ya Pak kabarnya. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak terkait dengan tren pertumbuhan bisnis Indosat Ooredoo Hutchison Pak di tengah dinamika industri telekomunikasi saat ini. Oke, jadi kalau kita lihat di bisnis telekomunikasi di tahun 2025 ini memang sedikit berat dibandingkan tahun lalu. Karena barangkali keadaan geopolitik dan lain-lain dan ekonomi makro di Indonesia. Tapi kita masih melihat pertumbuhan yang positif di Indosat Ooredoo Hutchison. Q on Q kita masih bertahan, relatif profit margin kita juga masih baik, ARPU masih baik, indikator-indikator parameter finansial kita juga masih baik. Baik, artinya tetap bisa tumbuh positif ya Pak ya di situasi yang cukup menantang saat ini. Pak, kalau kita membahas mengenai regulasi ya Pak ya, kalau dari Indosat Ooredoo Hutchison sendiri bagaimana sebetulnya melihat beban dari regulatory fee ini Pak? Apakah ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan? Karena kalau kita lihat kan fee ini memang dikenakan untuk operator seluler yang ada di Indonesia. Betul. Nah ini pertanyaan yang bagus sekali dan menurut saya ini yang menjadi salah satu kunci bagaimana cara menyehatkan industri telekomunikasi di Indonesia. Dengan regulatory fee di Indonesia ini untuk operator seluler atau operator telekomunikasi itu mungkin salah satu yang paling tinggi di region ini. Dan ini yang menyebabkan kemampuan kita untuk berkembang, industrinya sendiri agak walaupun masih baik tapi bisa lebih baik lagi kalau regulatory fee ini ditinjau lagi oleh pemerintah sehingga regulatory fee ini bisa kita convert untuk perbaikan kualitas dan jaringan sehingga bisa provide service yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Baik, jadi artinya Anda melihat bahwa regulatory fee ini mungkin perlu ditinjau ulang karena kalau dibandingkan mungkin dengan negara-negara yang ada di kawasan ini termasuk yang relatif tinggi begitu ya Pak ya. Nah, jadi apakah Anda sepakat bahwa regulatory fee ini menjadi beban biaya tersendiri bagi perusahaan? Artinya bagaimana sebetulnya perusahaan bisa mengalihkan dana ini untuk bisa lebih mengembangkan lagi dari sisi kualitas dan juga pelayanan? Ya, betul sekali dan ini udah terbukti ketika kita bisa mengurangi fee ya itu selalu kita bisa mereinvest itu baik untuk coverage, baik itu untuk capacity maupun untuk quality, peningkatan quality buat masyarakat. Baik Pak, terkait dengan investasi di jaringan ya Pak ya, sejauh ini untuk 5G pengembangannya seperti apa Pak? Untuk 5G kita tahu persiapan 5G itu kan investasi 5G ini harus melihat kesiapan market. Yang pertama adalah device, artinya seberapa banyak device ini, handphone gitu ya, yang sudah siap untuk 5G. Yang kedua adalah aplikasi. Bagaimana aplikasi-aplikasi ini juga udah siap untuk 5G. Kemudian yang ketiga adalah tentunya jaringannya. Kita tahu bahwa operator-operator seluler itu masih sangat konservatif sampai pertengahan tahun 2025 ini. Tapi sejak pertengahan 2025 ini kami juga melihat pergerakannya termasuk Indosat Ooredoo Hutchison akan investasi lebih besar lagi untuk penggelaran jaringan 5G. Baik, lalu terkait dengan pengembangan implementasi eSIM di Indonesia ya Pak ya, bagaimana Indosat Ooredoo Hutchison memandang potensinya untuk bisa meningkatkan pengalaman dari para pelanggan atau customer experience Pak? Jadi eSIM ini menurut kami adalah salah satu solusi buat masyarakat bagaimana untuk kemudahan mendapatkan service layanan dari operator seluler dan device-device yang mendukungnya pun sudah cukup banyak. Dan ini kita lihat pergerakannya semakin hari semakin tinggi yang akan menggunakan eSIM. Saat ini barangkali Indosat Ooredoo Hutchison sudah mencapai sekitar 400.000 yang memakai eSIM. Dan dengan eSIM ini tentunya banyak sekali proses-proses termasuk bagaimana
data pribadi itu bisa dilindungi, prosesnya tidak tidak terlepas dari pencegahan fraud dan lain-lain gitu. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan registrasi kartu SIM nih Pak. Ini juga mungkin seringkali menjadi masalah di mana kalau saat ini mungkin yang menjadi concern adalah isu data ganda ya Pak, lalu juga penggunaan data palsu atau penyalahgunaan NIK begitu ya Pak ya. Jadi artinya tidak memiliki kesesuaian data antara pengguna dengan dari siapa yang menggunakan. Nah, kalau dari Indosat Ooredoo Hutchison sendiri bagaimana sih Pak untuk bisa memastikan validitas dari data pelanggan sekaligus juga menjaga privasi dari pelanggan? Ini juga pertanyaan yang sangat-sangat menarik karena gini, data pelanggan itu boleh dibilang banyak sekali beredar di masyarakat. KTP, kartu keluarga, itu kalau kita cari di mana-mana banyak. Kita daftar sekolah, ada KTP-nya, ada KK-nya. Bahkan kadang-kadang kita masuk gedung, KTP kita harus ditinggal gitu ya. Jadi ini usaha bersama antara operator dengan pemerintah. Dan pemerintah ini termasuk operator sudah menyiapkan biometrics untuk pengenalan identitas. Jadi ini juga akan membantu melindungi data pelanggan serta menjauhkan dari tadi yang data ganda, pemakaian palsu dan lain-lain. Nah, ini juga sedang mulai diterapkan oleh seluruh operator di Indonesia dan didukung oleh pemerintah. Jadi artinya komitmen Indosat terkait perlindungan data pribadi ini sudah sangat-sangat menjadi perhatian begitu ya Pak? Betul, sangat solid untuk itu. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, tadi mungkin saya akan bergeser sedikit terkait dengan potensi bisnis dari eSIM ke depannya ini. Anda melihatnya seperti apa Pak? Artinya ini untuk di tahun 2006 dan juga di tahun-tahun mendatang. Dari analisa kami, tahun 2026 ke depan itu pemakai eSIM itu akan jauh lebih banyak lagi. Dan kelihatannya growth-nya itu tidak akan linear lagi, bahkan akan eksponensial, akan tumbuhnya dengan sangat pesat. Dan ini yang memudahkan pelanggan untuk menerima layanan dari operator dengan eSIM, termasuk perlindungan data pribadinya. Baik, lalu untuk persiapan dari bisnis eSIM sendiri ke depannya seperti apa? Tadi kan Anda melihat bahwa sebetulnya ini potensi penggunaan eSIM ke depannya, lalu juga mungkin nanti pelanggan atau masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan eSIM begitu ya. Ini persiapannya seperti apa Pak yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchison? Ada beberapa hal yang memang disiapkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison, terutama pertama adalah bagaimana infrastruktur itu disiapkan untuk eSIM, termasuk aplikasinya, termasuk front end-nya, termasuk tempat-tempat layanan yang bisa menyediakan eSIM. Saat ini kami melakukan eSIM ini di gerai-gerai kami, baik itu untuk IM3 maupun TRI. Dan ini banyak sekali orang yang sudah mulai mengganti dari SIM card yang tradisional menjadi eSIM di gerai-gerai kami. Tentunya ke depan akan jauh lebih fleksibel lagi, memudahkan pelanggan, tapi juga tidak mengorbankan security-nya. Baik, lalu terkait dengan infrastrukturnya sendiri Pak, ekspansi Indosat Pak ke daerah-daerah ke depannya ini seperti apa? Jadi Indosat itu untuk pengembangannya selalu terbagi menjadi tiga hal. Bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana meningkatkan kualitas, dan bagaimana meningkatkan coverage. Coverage di Indonesia ini kita tahu very challenging ya, karena negara kepulauan, ada daerah yang penduduknya sangat sedikit tapi tetap harus dilayani. Dan saat ini Indosat tentunya akan mencoba mengcover sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kami fokus untuk Indonesia Timur saat ini, dan Maluku, Papua itu menjadi salah satu concern kita, fokus kita untuk mengembangkan jaringan coverage kita. Baik, artinya kota-kota kecil di luar Pulau Jawa sekarang sudah ini ya Pak ya, sudah menjadi perhatian dan juga disasar oleh Indosat Ooredoo Hutchison. Ya. Sesuai dengan visinya Indosat ya, empowering Indonesia itu bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jawa, tapi seluruh Indonesia.